Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Susanto dari program studi Teknik Elektro mahasiswa semester 1 dengan nomor induk 531251101 mau mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan tema yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Latar belakang dari tema ini yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sejak dikukuhkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan nasional. Dalam konteks pembangunan bangsa, bahasa Indonesia menjadi sarana utama dalam penyampaian ilmu pengetahuan, pendidikan, serta komunikasi antar warga negara di berbagai bidang kehidupan. Memasuki abad ke-21, dunia menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar menjadi salah satu bentuk kecakapan hidup atau life skill yang penting. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan identitas dan budaya bangsa di tengah arus global yang semakin terbuka. Yang pertama, mengenai pembahasan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Ada 5 poin. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah simbol kedaulatan dan identitas bangsa. Yang kedua, menjadi pemersatu berbagai suku, budaya, dan agama sejak Sumpah Pemuda 1928. Yang ketiga, memiliki 3 fungsi utama atau Badan Bahasa 2021 yang meliputi bahasa persatuan, bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan. Yang keempat, mencerminkan jati diri dan budaya bangsa serta menunjukkan kecintaan pada negara melalui penggunaan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, berperan dalam pembentukan karakter nasional seperti sopan santun, kebersamaan, dan gotong royong. Selanjutnya, poin pembahasan yang kedua, peran bahasa Indonesia dalam pembangunan pendidikan. Ada 6 poin. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan media pembelajaran nasional. Yang kedua, mendukung proses pendidikan karena seluruh kegiatan akademik membutuhkan komunikasi yang efektif dan terstruktur. Ketiga, mengembangkan berpikir kritis, logis, dan sistematis melalui membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Yang keempat, menjadi dasar dalam penulisan ilmiah yang sesuai kaidah, sehingga membangun budaya akademik yang berkualitas. Yang kelima, sebagai bahasa pengantar resmi, bahasa Indonesia memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Dan yang terakhir, yang keenam, berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global. Selanjutnya, poin pembahasan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia dalam dunia kerja dan teknologi yang meliputi dari 6 poin. Yang pertama, dunia kerja dan teknologi membutuhkan penguasaan bahasa Indonesia yang profesional. Yang kedua, digunakan dalam komunikasi resmi, surat menyurat, laporan, dan dokumentasi perusahaan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik mencerminkan profesionalitas dan etika kerja. Dan yang keempat, di era digital, bahasa Indonesia memperkuat identitas nasional di media sosial dan platform daring. Yang kelima, bersifat modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, bahasa Indonesia yang jelas dan sistematis mendukung kolaborasi lintas bidang, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Selanjutnya, poin yang ke
4. Bahasa Indonesia sebagai kecakapan hidup abad ke-21. Ada 4 poin. Yang pertama, di abad ke-21, bahasa Indonesia menjadi kecakapan hidup penting dalam era teknologi dan ekonomi digital. Yang kedua, mendukung kemampuan 4C atau 4G, yaitu critical thinking. Apa itu critical thinking? Yaitu melalui membaca dan menulis. Yang kedua, communication. Apa itu? Yaitu menyampaikan ide dengan jelas. Yang ketiga, kolaborasi. Apa itu? Mempermudah kerjasama lintas daerah. Yang terakhir, kreativitas atau creativity, yaitu melahirkan karya sastra, konten digital, dan inovasi media. Poin 3, bersifat inklusif sehingga mudah diterima semua lapisan masyarakat. Yang poin terakhir, menjadi kompetensi yang menunjang keberhasilan di bidang pendidikan, sosial, dan profesional. Baik, selanjutnya pembahasan yang poin terakhir yaitu poin 5, di mana tantangan dan upaya pelestarian bahasa Indonesia. Ada 5 poin. Yang pertama, globalisasi dan budaya asing mengancam kelestarian bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang sering memakai istilah asing. Dan yang kedua, rendahnya literasi dan penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah memperburuk situasi. Yang ketiga, diperlukan pelestarian dan pembinaan berkelanjutan melalui program seperti Gerakan Literasi Nasional atau GLN, kampanye penggunaan bahasa yang baik di ruang publik, penguatan kurikulum kebahasaan. Dan yang keempat, masyarakat harus menggunakan bahasa Indonesia secara bangga, baik dan benar dalam percakapan, tulisan, dan media digital. Dan yang terakhir, upaya bersama akan membuat bahasa Indonesia tetap modern, berwibawa, dan berdaya saing global, serta mencerminkan nilai budaya bangsa. Sekarang yang terakhir, kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa sebagai alat komunikasi, identitas nasional, serta sarana pemerataan pendidikan dan kemajuan teknologi. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa yang menyatukan ribuan suku dan budaya di Nusantara ini. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai media untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif, serta membantu peserta didik menyampaikan gagasan secara sistematis. Memasuki era global abad ke-21, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik menjadi kecakapan hidup yang esensial untuk komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas di berbagai bidang. Di tengah arus pengaruh bahasa asing dan kemajuan teknologi, diperlukan kesadaran kolektif untuk terus melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap menjadi bahasa persatuan, identitas bangsa, dan fondasi peradaban yang memperkuat karakter serta daya saing Indonesia di tingkat global. Untuk sarannya ada 4. Yang pertama, bagi pemerintah, pemerintah diharapkan memperkuat pembinaan bahasa Indonesia melalui pendidikan formal, media massa, dan ruang publik agar penggunaan bahasa tetap terjaga dan berkembang di era modern. Dan yang kedua, bagi dunia pendidikan, lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, literasi digital, dan komunikasi efektif agar sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang ketiga, bagi generasi muda seperti kita, generasi muda hendaknya menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia dan selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik di lingkungan akademik maupun media sosial. Karena pada umumnya kita menggunakan bahasa yang mungkin ya bahasa barat, bahasa daerah, atau bahasa yang lain lah.
Yang keempat, bagi masyarakat umum, masyarakat diharapkan berperan aktif menjaga kemurnian bahasa Indonesia dengan menolak penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah dan membiasakan budaya literasi dalam kehidupan sehari-hari.